Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila subudis salam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, anak-anakku kelas 7, 8, 9 SMB ITB APB Semarang yang Bapak cintai dan Bapak tunggu-tunggu prestasinya. Puji syukur alhamdulillah hanya pantas kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dapat bertemu dengan bulan yang suci, yakni bulan Ramadan, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa risalah kebenaran dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan kultum tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan suci di mana diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sebagai pembeda antara yang tidak baik dengan perkara yang baik, atau sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ada beberapa keutamaan ketika kita membaca Al-Quran, namun dalam kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan hanya beberapa, mungkin 3 saja mengingat waktu kita hanya sebentar. Beberapa keutamaan diantaranya, yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang belajar Al-Quran merupakan orang yang derajatnya tinggi di antara manusia yang lain, karena belajar Al-Quran adalah sebaik-baik di antara manusia yang lain, sebagaimana hadis Nabi yang telah disampaikan di atas. Dan utamanya kita sebagai umat Islam wajib mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita atau kepada saudara-saudara kita yang masih belum bisa membaca. Tentunya mengajarkan Al-Quran adalah suatu amal soleh yang mendapat pahala banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi apabila kita mengajarkannya, orang yang kita ajarkan bisa mengamalkan apa yang menjadi isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya, keutamaan yang kedua adalah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang mau membacanya dan lebih-lebih yang mengamalkannya nanti di yaumil qiyamah atau hari kiamat. Al-Quran sebagai kalamullah juga adalah sebagai mukjizat yang besar yang akan mendoakan kepada orang-orang yang mencintai, membaca dan mempelajari, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'anu fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya
Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau membacanya. Anak-anakku yang Bapak sayangi, khususnya di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya di malam hari setelah sholat tarawih. Biasanya kita mendengarkan di masjid atau di musola di dekat rumah kita banyak yang membaca Al-Quran. Tentunya kita juga harus ikut untuk mensiarkan membaca Al-Quran, khususnya diri kita sendiri atau keluarga kita di rumah ataupun di masjid. Kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci ini tentunya merupakan amal ibadah yang sangat mulia. Selanjutnya keutamaan yang ketiga, Al-Quran memberikan ketenangan jiwa bagi orang yang membacanya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran secara tidak langsung, jiwa kita akan menjadi tenang, batin kita menjadi tenang, dan Al-Quran juga bisa menjadi obat bagi orang yang sedang sakit atau beberapa macam penyakit kejiwaan. Bahkan orang yang mendengarkan Al-Quran pun bisa menjadi tenang apabila mendengarkannya dengan penuh penghayatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian. Jadi jelas dari ayat Al-Quran tersebut bisa diambil kesimpulan apabila kita sedang mengalami sakit atau saudara kita, fa insya Allah apabila kita dengan sungguh-sungguh membacakan Al-Quran, insya Allah akan menjadi obat bagi penyakit yang diderita oleh diri kita maupun saudara-saudara kita. Demikian kultum singkat yang dapat Bapak sampaikan. Semoga di bulan suci ini kita, keluarga kita lebih banyak untuk membaca Al-Quran yang merupakan kalamullah yang diturunkan khususnya di bulan Ramadan, dan memperbanyak amal soleh khususnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan tentunya akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.